Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kenalin anggota baru keluarga kami, Mercedes-Benz A250 Sport AMG Line. Dan di vlog kali ini, saya akan beritahukan ke Anda kenapa saya beli mobil ini dan apa saja yang ditawarkan oleh hatchback Mercedes-Benz ini. Oke, jadi sebenarnya mobil ini dibeli untuk istri saya. Istri saya itu sehari-harinya biasanya pakai supir, tapi kalau dia mau nyetir sendiri, nyetir Alphard itu kan kegedean. Jadi ya udah kita cari mobil yang compact. Sebelumnya dia itu punya Nissan Juke. Nissan Juke tahun 2012 dia beli dari baru. Nah, saya bilang jual aja deh Juke-nya. Terus habis itu nanti saya tambahin jadi mobil yang lebih proper lah, mungkin lebih enak, lebih baru tahunnya dan lebih aman misalnya untuk anak di belakang, karena anak nanti juga akan dibawa oleh istri jalan-jalan naik mobil ini, Aura. Akhirnya ada beberapa pilihan waktu itu. Yang pertama itu kita tuh sebenarnya naksir sama Peugeot RCZ. Seperti ini mobilnya. Nah, itu bentuknya itu keren banget, timeless banget. Dan akhirnya kita dapat mobil yang kondisinya masih sangat bagus, bener-bener kayak baru. Cuman pada saat dicoba, istri saya nggak begitu nyaman sama setirnya itu agak berat dan bantingannya itu terlalu keras. Dia nggak pengen yang bantingannya sekeras itu. Oke, pilihan berikutnya ada Mini Cooper S tahun 2011. Dapat juga kondisinya itu, wah bagus banget. Itu masih 17.000 km kalau nggak salah. Dan wah bener-bener semuanya masih bagus. Kemudian istri saya juga nyoba. Nah, istri saya tertarik tuh sama Mini Cooper S hatchback itu. Tapi kita cari yang lain lagi. Nah, terus habis itu ketemu ini Mercedes-Benz A250 Sport. Kondisinya juga masih bagus. Kilometer baru 23.000 tahun 2014. Harganya kira-kira mirip sama Mini itu. Dan setelah di test drive, dicoba semua, kondisi sama-sama bagus. Tapi ketika dibawa ternyata istri saya lebih suka ngebawa yang Mercedes-Benz ini. Ya udah, akhirnya kita ngambil ini. Nah oke, sekarang saya mau cerita sedikit tentang A-Class generasi ini. Ini adalah A-Class generasi ketiga, kode bodinya W176. Generasi pertama itu bentuknya seperti ini, itu masuk A140 waktu itu ke Indonesia. Mesinnya 1400 cc. Kemudian generasi kedua bentuknya seperti ini, itu masuk dalam format A150 ke Indonesia. Dan di generasi ketiga ini mereka mengubah konsep. Kalau di generasi 1 dan 2 itu lebih ke arah city car yang tinggi, compact, hanya untuk di dalam kota dengan tenaga juga pas-pasan. Di generasi ketiga mereka mengubah konsep A-Class menjadi hatchback. Bahkan lebih ke arah hot hatchback. Makanya mesin yang dikeluarkan juga langsung performance-nya itu tinggi. Ada dua model utama yang dikeluarkan di Indonesia, yaitu A200 Urban dan ini A250 Sport AMG Line. Ada satu lagi yaitu A45 AMG, tapi itu dimasukkan hanya dalam jumlah terbatas. Dan rasanya kalau misalnya buat ibu-ibu A45 AMG pasti nggak cocok, tenaganya terlalu buas, kemudian juga kenyamanannya tidak sebaik yang model yang lebih mainstream. Nah, di antara dua model A200 dan A250, saya memang tidak melirik A200 sama sekali, langsung yang saya incar adalah A250. Kenapa? Yang pertama, dia lebih jarang. Dia jauh lebih sedikit terjual dibandingkan A200 sehingga model ini lebih eksklusif. Kemudian tampang depannya ini beda sekali. Dia bumpernya ini sudah dengan yang lebar air scope-nya. Kemudian grillnya ini model diamond, kemudian ada aksen merah, ini di A200 tidak ada, jadi bumper depannya ini sudah beda. Kemudian lampunya juga ada aksen merah di dalamnya. Kemudian peleknya juga beda, karena ini AMG Line, jadi peleknya juga sudah AMG 18 inci, palang 5, 235, 40, R18 depan dan belakang. Kemudian dia juga suspensinya lebih rendah dibandingkan yang A200 sehingga lebih sporty. Dan di bagian belakang juga Anda bisa lihat nih. Satu udah pasti emblemnya A250, nah emblemnya tadinya A45. Terus saya ganti jadi A250 biar sesuai dengan kodratnya. Nah, di belakang ini Anda bisa lihat knalpotnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini knalpotnya sebenarnya 2. Tapi terus dibikin splitter, jadi ada 2 di kiri, 2 di kanan. Sebenarnya knalpotnya 2, tapi ini bentuknya wow.
Bentuknya ini trapesium dan keren banget, menyatu dengan bumpernya yang juga lebih sporty dari A200, serta ininya nih, aksen merah di bawah lip spoiler di bawah bumper ini. Jadi A250 itu bentuknya saja sudah jauh lebih sporty dibandingkan A200, tapi yang lebih mengagumkan lagi di mesinnya. Nah, ini mesinnya. Duh, sayangnya dia belum pakai pegas, jadi masih seperti ini. Nah, di A200 itu mesinnya 1600 cc turbo dengan tenaga 156 HP. Torsinya tuh kalau nggak salah sekitar 250 Nm sekitar itu. Itu sudah tenaga yang cukup baik. Tapi A250 dia bukan 1600, dia 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan 211 HP dan torsi 350 Nm. Artinya tenaga dan torsi tersebut itu identik dengan VW Golf GTI. Ini mobil setara dengan Golf GTI, tenaganya, serta dia menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi yang juga mirip dengan Golf GTI, 7 speed dual clutch. Nah, tenaga mesin ini juga yang membuat saya berpikir bahwa yang harus diambil adalah A250, bukan A200. Kenapa A250 itu dulu sedikit yang beli? Ada sedikit masalah di mesinnya. Saya nggak pernah dapat konfirmasi langsung dari orang Mercedes, tapi dengar-dengar A250 itu spek oktan bahan bakarnya tuh terlalu tinggi yang dimasukkan ke Indonesia. Biasanya mobil masuk ke Indonesia itu mobil-mobil premium tuh minimal 95 ke atas. Tapi yang A250 ini minimal 98 oktannya, dan pada saat itu belum ada bahan bakar oktan 98 di Indonesia, masih maksimal oktan 95. Akhirnya tidak bisa dimaksimalkan tenaganya karena bisa agak ngelitik sedikit. Nah, itulah kenapa tidak banyak orang yang membeli A250. Tapi sekarang sudah tidak masalah karena oktan 98 sudah tersedia. Jadi mobil ini juga sudah saya coba, bahkan sudah dicek oleh Mercedes-Benz, mesinnya masih bagus semua, tidak ada kerusakan sama sekali, dan ketika saya coba itu juga tidak ada ngelitik sama sekali. Jadi udah aman. Sekarang A250 menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kondisi mobilnya ya, di eksteriornya tuh masih bagus banget. Nggak ada serempetan-serempetan yang terjadi. Ini benar-benar masih mulus banget, tulangnya juga masih rata banget. Ini aja nih, pelek ini ada grepes di sini satu. Ini mungkin kena trotoar ya, tapi sangat minor dan tidak ada lainnya. Benar-benar masih mulus seperti baru. Lampu juga masih bening, grill-grill, krom-kromnya juga ini masih bagus, panel-panelnya masih bagus. Kemudian kalau kita buka ke bagasi nih, ini tulangan-tulangannya semua nih, di sini, bahkan yang di bawah-bawah sini itu benar-benar masih seperti baru. Karena saya juga sebelum beli itu juga ngecek ke bengkel Mercy, ternyata dari track recordnya ini mobil rajin melakukan servis serta tidak pernah terlibat di tabrakan parah atau body repair, itu nggak pernah. Nah, bagasinya so-so lah, sama mirip sama VW Golf, tapi dia nggak ada ban serep karena dia sudah pakai tire repair kit. Terus karena ini hatchback, dia juga dilengkapi dengan partisi seperti ini, dan dia bisa dilipat bangkunya. Nah, 60-40 lipat bangkunya, nah seperti itu. Nah, bisa 60-40. Ini juga kondisi decknya nih masih bagus banget. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Nyalain aja ya, panas banget soalnya. Nah, ini begitu saya masuk dalamnya pas nyoba mobil ini, waduh, ini bener-bener nggak ada cacat interiornya. Ini semuanya masih mulus seperti baru, semua tombol masih berfungsi, setir belum ada cacat, kemudian di panel-panel pintu tidak ada goresan sama sekali. Sini juga jok-joknya nih, biasanya joknya kan di sini di bagian pinggir dekat pintu tuh kan biasanya kegores-gores, ini enggak, masih bagus karena ini kualitas kulitnya juga bagus nih dari Mercy ini, jadi kuat dia. Kilometer saya beli 23.000 km. Nah, mobil ini
sebenarnya tahunnya itu tahun 2014. Tapi dibeli sama orang dari Mercedes-Benz itu tahun 2017. Artinya nih stok yang nganggur 3 tahun di bengkelnya Mercedes-Benz, bukan di bengkel, di showroomnya Mercedes-Benz, dan baru diambil di tahun 2017. Artinya mobil ini baru dipakai 3 tahun. Kilometernya 23.000 walaupun VIN-nya 2014. Ini AC-nya saya suka banget yang model turbin seperti ini. Dan ada aksen merah juga. Kemudian speedometer dan takometernya itu dia modelnya ini ya, nolnya di bawah, jadi sporty. Cuman ini memang kecil sekali nih. Layar multimedianya dioperasikan lewat tombol yang seperti ini, mirip iDrive-nya BMW. BMW lebih dulu, tapi Mercy baru belakangan pakai tombol seperti ini. Nah, ini memang layarnya kecil sekali dan dia juga tidak ada kamera parkirnya. Tapi dia ada parkir otomatis, jadi dia bisa parkir otomatis, muter setir sendiri bisa, tapi tidak ada kamera parkir di sini. Nah, ini nih rencananya nih saya pengen ganti nih. Saya pengen ganti yang agak gede, ada di Mercedes-Benz yang seperti punyanya C-Class, dan itu bisa langsung terhubung dengan komputernya, terhubung dengan kamera mundurnya juga, dan sudah bisa Apple CarPlay. Tapi itu nanti dulu. Ini masih yang standarnya. Dia juga bisa CD changer. Jadi ada 6 buah CD bisa masuk ke head unit standarnya, serta head unit standar Mercy yang zaman itu masih pakai dial. Jadi di sini kita bisa melakukan sambungan telepon kayak orang nelpon aja biasa, pakai angka gini, atau kita juga bisa langsung sambungan Bluetooth telepon dari setir. Kemudian di sini ada koneksi gadget. Tapi memang jangan harap ada Apple CarPlay ya. Ini koneksi gadget ini benar-benar untuk audio saja gitu, tidak bisa fungsi seperti Apple CarPlay karena di tahun itu Apple CarPlay belum ditemukan. AC single zone, dan ini walaupun dia digital tapi pengoperasiannya masih analog. Dan bedanya A250 dengan A200 itu panel ininya sudah motif karbon. Tapi ini empuk ya, ini empuk. Tapi dia bukan hitam biasa seperti A200. Kemudian di panel AC-nya ini ada aksen merah. Kemudian dia dilengkapi dengan pemanas kursi. Fitur yang menurut saya nggak berguna sih, tapi ya ada, di A250 ada. Kemudian transmisinya dia 7 speed dual clutch. Dia mode berkendaranya di sini ada eco, ada sport, ada manual. Manualnya di setir. Kemudian untuk transmisinya itu di tuas sebelah kanan. Sedangkan sen, lampu itu lampu di sebelah kanan sini di bawah. Ini buat sen dan wiper, serta ada cruise control dan speed limiter. Posisi duduk ini cukup ergonomis, tapi saya lebih suka sebenarnya kalau pedalnya itu model organ. Ini pedalnya model gantung seperti mobil Jepang, walaupun dia sudah aluminium ya. Cuman kalau model organ pasti lebih enak. Sunroof dia nggak ada, jadi dia atapnya solid seperti ini. Hitam, ini juga plafonnya masih bagus banget kondisinya. Kemudian speednya, tadi seperti saya bilang mobil ini tenaganya 211 HP. Di speedometer nih sampai 260, tapi tidak. Top speednya itu 240 km per jam menurut speknya. 0 sampai 100 km per jam tuntas 6,6 detik. Jadi ini mobil kencangnya tuh benar-benar proper. Tapi waktu saya test drive mobil ini udah dari pertama kali keluar dulu di 2013-2014, itu tidak terasa mengintimidasi karena di mode eco, di mode sport sekalipun kalau injakan gas kita nggak agresif, mobilnya juga nggak agresif. Jadi tetap menyenangkan walaupun power maksimumnya luar biasa. Nah, ini di belakang sebelah kanan juga ada emblem AMG, tapi saya nggak tahu nih, ini aslinya ada AMG apa enggak. Kalau misalnya nggak ada ya nanti kita cabut. Pokoknya harus sesuai kodratnya dia. Sekarang kita bicara harganya. Berapa harga yang saya bayarkan untuk mobil ini? Jadi mobil ini pertama kali saya lihat itu ditawarkan oleh yang menjual seharga 385 juta rupiah kalau kredit. Kalau cash berapa? Kalau cash ternyata lebih mahal. Kalau cash itu ditawarkan 405 juta rupiah. Saya nanya, kenapa kalau kredit lebih murah? Karena kalau kredit penjual itu mendapatkan cashback dari proses kredit tersebut.
Dan jumlah yang kita bayarkan sebenarnya lebih banyak lagi. Kalau zaman dulu orang yang bayar cash tuh lebih dihormati. Sekarang kayaknya mereka lebih menginginkan kalau orang itu pakai kredit. Tapi anyway, saya bilang saya nggak mau kredit, saya maunya cash. Berapa harganya? Waktu itu saya belinya di Bavarian Motors apa ya, nih Motorwork, nih ada Instagramnya di sini. Kebetulan orangnya baik sekali, helpful, dan jujur sekali ya semuanya menerangkan tentang mobil ini. Dan akhirnya saya dikasih harga terbaik waktu itu 385 juta rupiah. Jadi saya mendapatkan harga sama dengan penawaran dia kalau misalnya mau beli kredit. Tapi saya dapat 385 juta rupiah cash. Dan dikasih bonus lagi. 385 juta rupiah sudah termasuk dengan balik nama dan perpanjang pajaknya, karena ini pajaknya habis di bulan Maret ya, pas jadi diperpanjang juga sama dia. Jadi sebenarnya kalau mobilnya aja di luar balik nama itu mungkin saya dapat sekitar 360-an juta rupiah, yang mana oke, good deal. Dan saya nggak bayar semuanya karena kan sebagian dipotong sama Nissan Juke yang sudah dijual kan. Tapi anyway, istri saya seneng banget dengan mobil ini, dan saya rasa Aura juga mestinya seneng, dan saya juga seneng karena mobil ini bukan hanya cocok dipakai wanita, tapi justru sebenarnya A250 itu lebih cocok untuk cowok. Performanya luar biasa, tapi itu akan saya coba langsung. Sekarang saya mau nyoba nyetir mobil ini, tapi itu nanti di video berikutnya. Di video berikutnya saya akan sampaikan bagaimana impresi berkendara dari A250 ini, kemudian gimana akselerasinya. Saya akan ukur pakai Race Logic, apakah benar seperti klaimnya masih 6,6, dan konsumsi bahan bakarnya seperti apa, itu akan Anda bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.